amblas di tambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Safety, izinkan kali ini kami berbagi mengenai teknik penanganan alat berat yang amblas di lokasi tambang. Nah, kali ini obsesi kita saya fokuskan mengenai penanganan alat berat yang amblas di lokasi tambang. Nah, alat berat tentunya diciptakan dengan kecanggihan teknologi namun demikian risiko amblas masih sering terjadi seiring dengan kondisi dan situasi operasional yang sangat dinamis. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share untuk mendukung terus channel ini. Baik, penanganan unit amblas tentunya punya beragam risiko yang dapat mencederai personil karena tata caranya yang tidak aman. Beberapa penyebab kecelakaan antara lain dari faktor kondisi yaitu lembeknya lokasi tambang. Yang kedua, alat terperosok karena kurang antisipasi ataupun juga dari beberapa faktor tindakan tidak aman yang terjadi karena penggunaan alat yang tidak tepat saat proses penarikan, termasuk tidak direncanakannya penarikan dengan baik dengan membuat CSA terlebih dahulu agar urutannya jelas sumber bahaya diidentifikasi semuanya dan juga teknik penarikannya dilakukan dengan benar. Maka beberapa hal harus kita pahamin supaya tidak terjadi kecelakaan yang bisa menyebabkan kerugian bagi semua pihak. Poin yang pertama adalah dari sisi penyiapan alat. Nah, alat tentunya yang dipakai selain alat berat ada juga alat tarik. Untuk alat berat sendiri minimal kekuatannya sama atau ukurannya juga sama. Sedangkan untuk alat tarik sling harus disiapkan kapasitasnya yang memadai untuk jenis alat yang akan kita tarik. Untuk alat berat yang dipakai buat menarik tentunya ada bisa menggunakan doser, eksavator, atau dump truck yang ukurannya sesuai. Nah, kita memilih karena pengawas wajib menyiapkan ini dengan baik. Yang kedua, dari sisi metode pemasangan selingnya. Dalam proses pengangkatan seling ada beberapa potensi, yaitu cedera punggung kemudian jari tertusuk wire atau kawatnya seling, bahkan terjepit saat memposisikan di towing point. Nah, maka siapkanlah alat pelindung diri, pahami teknik mengangkatnya, jangan sampai nanti membuat kita cedera. Dalam proses ini juga towing pin harus dipasang sesuai dengan peruntukannya. Kalau depan depan, posisi belakang untuk posisi belakang. Saya pernah membaca jurnal kecelakaan ini karena salah pasang pin, sehingga pinnya melenting dan mencederai operator alat berat yang melakukan penarikan dan tepat mengenai bagian kepala yang bersangkutan. Nah, kita wajib paham tentang teknik dasar penarikan. Berikutnya, untuk pin ini juga jangan lupa dipasang lock pinnya supaya tidak membahayakan kita. Nah, kemudian pada saat proses penarikan ada juga resikonya, yaitu selingnya putus bahkan juga bisa terpental yang bisa mencederai personel yang ada di sekitarnya. Termasuk personel ini bisa tertabrak ataupun terlindas alat berat yang sedang melakukan aktivitas penarikan atau towing ini. Maka aturlah posisi personil agar tidak berada di radius blind spot alat berat dan radius
lentingan sling yang bisa mencederai personel. Bahaya komunikasi juga bisa terjadi karena tidak sinkron, maka tetapkan siapa yang memberi apa-apa dan channel berapa untuk melakukan pekerjaan penarikan alat berat yang amblas ini. Nah, supaya lebih detail, maka susunlah terlebih dahulu CSA-nya, bagaimana urut-urutannya. Ya, lihat situasinya supaya kita dapat melakukan penyusunan CSA dengan metode yang terbaik sesuai dengan situasi dan kondisi di lokasi alat berat yang amblas ini. Ya. Libatkan teman-teman maintenance ya apabila mengalami kendala teknis, karena kondisi tertentu saat penarikan ini punya beberapa risiko yang cukup kritis, antara lain alat beratnya terguling, yang kedua selingnya putus, yang ketiga vesselnya oblak ya, atau bahkan ya dengan praktek yang tidak aman dengan cara didorong menggunakan blade-nya doser, maka bannya bisa meledak dan menciderai operator dosernya. Dan ini pun pernah terjadi di beberapa perusahaan tambang di tanah air ya. Pada saat melakukan pendorongan dump truck yang amblas, bannya didorong pakai blade sehingga kena tekanan dan meledak. Ledakan dari angin ban ini membuat operator dosernya terpental dan mengalami cedera di bagian mata lebih dari 1 kali 24 jam tidak bisa melihat dengan normal. Tentunya kita harus bijak menyikapi ini. Ya. Nah, setelah CSA dibuat, identifikasi bahaya dengan detail dari aspek lingkungan, ya, dari metode kerjanya, dari sisi alatnya, ya, dari sisi identifikasi sumber energi, maka kita harus menetapkan cara yang terbaik sesuai dengan hierarki pengendalian risiko, baik eliminasi, substitusi, ya, rekayasa engineering, administrasi, maupun juga aspek pelatihan dan alat pelindung diri yang harus kita lakukan untuk memastikan kendali dalam proses penarikan alat amblas ini tidak punya risiko yang cukup besar lagi. Nah, kita juga harus memberikan pemahaman kepada rekan-rekan di lapangan. Terkadang dalam kondisi tertentu, karena ingin hemat waktu, maka tidak menggunakan alat bantu sling ya, tetapi didorong. Baik menggunakan doser ataupun ekskavator, ini bisa menimbulkan kerusakan-kerusakan pada bagian vessel ataupun komponen di alat berat yang bisa menimbulkan kerugian yang cukup besar ya. Contoh, kalau vesselnya oblak, maka bisa berakibat operator tidak nyaman ya. Yang kedua, biaya yang ditimbulkan untuk memperbaiki vessel yang oblak ini sangat besar sekali. Maka semua personel harus clear, harus care bagaimana menyiapkan, menangani dan melakukan pengawasan apabila terjadi alat berat yang amblas di lokasi tambang. Baik, itu tadi tips ya bagaimana menangani alat berat yang amblas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Bagikan kepada rekan-rekan dan sahabat supaya bisa melakukan penarikan alat berat yang amblas sesuai dengan prosedur ya, identifikasinya optimal sehingga kita bisa terhindar dari potensi bahaya dan juga kecelakaan yang dapat mengintai kita sewaktu-waktu. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.